Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. وفي سند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعلنا به وببركات علومه في دارين آمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami' Al-Mu'awwanah, sama kita hormati guru kita, orang tua kita Ustaz Haji Abdul Aziz Musahab, Ustaz Haji Yusuf Marzuki, Ustaz Zaini Abdul Ghani, Ustaz Hilmani, Ustaz Nafis, para asatidz semua hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini walaupun hujan turun rintik ya, ini hujan kecil Pak, kelihatannya gede doang. Tadi saya di rumah saya pikir gede, kecil tahu-tahunya. Kadang-kadang kita pikir kecil tahu-tahunya gede. Ini kalau yang tukang mancing begini tetap jalan ini Pak, orkes lo ngaji wah hujan libur dulu gitu kan. Ya hadirin, padahal nih hujan itu air yang jatuh ke badan kita, yang ngebasah itu nanti di akhirat bakal jadi saksi itu. Makanya kalau yang ke masjid basah kuyup, wah itu mantep ya. Itu saksinya akan banyak di akhirat. Kata hujan, saya saksinya basah badan. Apa ya? Pakai payung besok. Habis itu masuk angin cuman dia. Ya, jadi itu jadi saksi semua nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sebelum kita mulai taklim, kita baca suratul Fatihah. Imam kitab Syekh Al-Imam Abdul Nasir Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya Yusuf makanya pakai handphone gini itu. Nggak terbang dia. Yang kedua, Fatihah buat para donatur yang ngirimin makanan buat pengajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan mereka semua diberkahi Allah. Apa yang dihajatkan dikabul Allah Subhanahu wa taala, selalu di dalam pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang-orang yang telah menginfakkan hartanya buat pengajian kita, mudah-mudahan mereka semua selalu di dalam naungan rahmat dan maghfirah. Terjaniya Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan lagi masih babuz zajri an syurbil khamri. Masih yang meriwayatkan Sa'id bin An Qatadah sukira lana anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ada 4 orang yang tidak bisa mencium baunya surga. Ya, karena surga itu baunya bisa dicium dari jarak 500 tahun perjalanan. Yang pertama orang pelit, bakhil. Lalu yang kedua al-mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Ya, udah ngasih sesuatu tetapi kemudian diungkit-ungkit sampai yang nerima itu rasanya nggak enak dengar omongannya. Ya, kan ada yang model begitu orang. Ya. Lalu kemudian wamut minu khamrin, orang yang masih suka, masih doyan, masih demen minum minuman keras, khamar. Dalam hari ini kalau sekarang itu hitungannya kayak narkoba masuk karena bisa menghilangkan akal. Lalu wal aqu liwalidayhi, dan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu lu'ina fil khamri asyaratun. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dilaknat di dalam urusan khamar ini ada 10. Ya sebenarnya ada 11 nih, ihda asyar. Di sini disebutin 10. Yang pertama ya adalah al-asiru laha, yang tukang peres. Ya kan kalau dia kan namanya dari anggur tuh ya. Cuman kan dia diproses dan lain sebagainya, kita nggak paham dah tuh. Jadi ada yang bagian meresnya. Ada yang meresnya dipijak-pijak. Ya.
ada macam-macam. Pokoknya bagian merasnya. Lalu kemudian wal maksuratu lahu. Dan yang kedua, ya, yang dilaknat mereka nih gara-gara khamar ini. Jadi bukan cuma khamarnya doang, tapi sesuatu yang berkaitan dengan khamar itu juga dilaknat. Jadi tukang peras berarti karyawannya tuh, karyawan yang kerja di pabrik pembuatan khamar. Gitu. Kalau tukang peras mungkin kalau sekarang tukang masukin ke botol kali dan lain sebagainya. Lalu wal masuratu lahu. Ya, orang yang minta dipersin. Gitu. Yang minta dipersin, yang nyuruh. Berarti siapa ya? Bosnya, mandor gitu, yang punya. Lalu wasyaribuha. Yang ketiga yang minum itu khamar. Ya. Itu udah jelas tadi minum ya. Ya. Lalu wasakiha. Orang yang minta tuangin. Ya, wasakiha yang nuangin. Ya. Yang tukang nuangin, berarti karyawan yang kerja di bar-bar itu kan dia nuangin tuh, ya kan? Berapa seloki? Kan yang nuangin siapa? Nuang sendiri? Kagak, dia bartender bahasanya. Ya. Benar enggak bartender? Kita tahu aja bartender. Ya, itu namanya bartendernya itu, tukang nuang-nuangin semua. Lalu wahamiluha, yang tukang bawain. Kayak nampan. Nganterin ke meja. Nih ke meja nomor 15 noh, Pak Haji. Nah itu yang tukang nganterin itu. Lalu kemudian wal mahmulatu ilaihi, yang minta dibawain. Sama yang bawain. Terus ini ntar anterin ya ke sana ya. Emang dia yang beli juga, dia yang minum. Ya kan? Lalu watajiruha, yang jual. Itu pasti. Lalu kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa muttajiruha. Muttajiruha itu namanya distributor. Ya, distributor, agennya nih. Berarti kalau ada orang ngontrakin sama tukang jamunya jualan miras. Kira-kira yang punya kontrakan dapat apa kagak nih masuk? Masuk, orang dia punya tempat. Begitu, jadi nggak bisa dia lepas tangan begitu aja. Dia mesti kontrol tuh. Rata-rata soalnya yang jualan gituan itu adanya di tukang jamu biasanya. Dijual tuh gitu-gituan tuh. Ya kan, tadi masak pakai kantong plastik yang 1/2 kilo, paketan dikit. Ini mereka sedawatan. Apa nih? Sprite. Mana ada Sprite baunya begini? Kan baunya lain dia. Ya, itu hadirin. Ya topinya topi miring. Ya macam-macam dah tuh. Ya hadirin rahimakumullah ya. Lalu wa muttajiruha wa bai'uha, penjualnya. Ya. Penjualnya termasuk. Lalu wa mushtariha, pembelinya juga. Ya. Wasatiluha, ai yakni gharisuha. Yang nanam. Jadi misalkan ini ada perkebunan khusus memang nanti dipakai buat dijadiin sebagai arak, minuman keras. Nah, berarti ya, yang tukang nanam, yang tukang metik, ya, semuanya sama. Jadi pokoknya segala sesuatu yang bertalian dengan khamar itu kena semuanya, dilaknat. Ya, dalam hal ini yang punya kontrakan udah pasti masuk. Dia dianggapnya apa deh? Yang punya tempat, ya, yang punya lahan. Ya kan, kalau nggak ada tempat di situ masa ada jualan di situ? Kan kagak. Gitu. Jangan ngambil duitnya doang. Ya kan, kita tanggung jawab. Oh, kok saya nggak tahu? Ya nggak boleh nggak tahu lah, itu kan kontrakan yang kontrakin. Makanya bikin perjanjian. Ya kan, tidak akan menjual minuman-minuman keras dan lain sebagainya. Apabila terbukti di kemudian hari ya, menjual itu, maka kontrakannya putus, duit kagak boleh balik. Itu udah. Iya. Tanda tangan. Panggil Pak RT. RT. Komisi RT jangan lupa.
Lo tanda tangan kalau ada apa-apa kan lo berat itu. Nggak mau, jangan mau kalau nggak ada isi komisi. Kalau lagi aman gitu. Nah berapa banyak Pak orang tuh yang jadi saksi RT jual tanah. Kejadiannya udah 10 tahun yang lalu Pak. Tiba-tiba tanahnya ada yang gugat. Ini siapa yang bikinin surat dulu? Ini RT tanda tangan Pak. RT udah setruk lagi. Urusan dapat duit cuma 300.000, dipanggil pengadilan, dipanggil ini. Ya Allah. Makanya hati-hati tuh tanda tangan begitu. Jangan mau murah-murah, lihat dulu harganya berapa itu. Bukan apa-apa ini, kalau ada apa-apa masalahnya gue ketarik ini urusannya. Yang harus kita enak-enakan di rumah, panggil kantor polisi, dimintain keterangan nih Bapak gimana bisa Pak RT, gimana bisa tanda tangan Pak, ini surat tanahnya, tanya dia Pak. Nah kan suratnya nggak ada, kata siapa suratnya nggak ada, suratnya ada cuman belum dikeluarin. Kan kadang suka orang begitu, suratnya nggak ada nih, akhirnya kerjasama tuh lurah deh. Ini gimana kalau tanah ini kita jual aja, soalnya udah 10 tahun nih nggak ada tanda-tandanya, bayar pajak kagak apa kagak, rumahnya nggak ada yang punya ini surat, kalaupun ada hilang rumahnya suratnya. Akhirnya udah dibikinin surat teman dia gitu. Namanya pejabat. Tahu-tahu 10 tahun kemudian keluar surat aslinya, ini tanah saya, lapor pengadilan nih. Waduh, urusannya panjang nih. Udah tuh panggil tanda tangan kemarin. Mana yang tanda tangan? Lurah, panggil sini. Udah pada pensiun lagi manaan gitu, ya Allah. Panggil, lurah sih masih mending kali ya, duitnya banyakan. RT ya Allah. Dapat sedikit lagi gitu. Bisa jadi penjara. Nah gimana Bapak bisa ngeluarin ini surat? Sedangkan ternyata surat aslinya induknya masih ada, cuman waktu itu belum ketemu, dicari. Ini udah ketemu. Itu kan banyak orang-orang kita kan gitu. Banyak loh orang kita suratnya kagak ada tanahnya, kagak bersurat. Ya kan, kagak bersurat. Orang dulu kagak mikirin surat. Itu tanah ablak-ablak udah gitu aja. Kalau jual di kopi aja dikit, jual 50 meter sama Haji Usman. Udah begitu doang, udah. Jual lagi sekian gitu. Nggak tahu sisanya berapa. Belum yang dibuat jalanan, belum yang dibuat ini. Itu kadang-kadang anaknya sekarang, nih tanah gue nih, ini tanah engkong gue nih, masih nyampe sini. Lah kagak, itu udah dikeluarin buat got, nama rata dari ujung ke ujung, masih diakuin. Akhirnya gotnya ditutup sama dia, rumahnya maju. Ada di sini yang begitu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ente yang begitu. Ya Allah, tanah berapa meter, urusannya di akhirat ribet. Yang model-model kayak begitu, hadirin ya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya kan begitu, kita mesti hati-hati itu gitu ngurusin begitu ya. Imam Ahmad aja itu ada orang yang nemuin dia kagak mau nemuin gara-gara yang apa? Gara-gara dia ngecat nutup jalanan buat ngecat. Kita kan kalau ngecat bagian depan kan mau nggak mau jalanan itu tutup dulu ya, orang lewat kagak bisa. Itu aja deh. Oh nggak demen sama lo. Emang salah saya apa? Lo ngecat rumah, lo ngalangin orang jalan gitu. Dibayangin, ngalangin. Abis itu kan kalau tangganya diangkat, bisa lewat nggak? Bisa. Makanya itu jalanan itu hak orang. Jangan macam-macam itu urusannya gitu. Nih sekarang di daerah kita nih Pancoran, sekarang got-got yang di MHT ditutup-tutupin. Iya kan? Itu. Akhirnya ditutup, alhamdulillah jalanan lega. Dia nanam puunan di atas jalan. Potnya banyak banget di jalanan, ya Allah. Ente kalau mau nanam pot taruh di dalam rumah. Jangan di jalan. Itu sengaja ditutup sama pemerintah biar apa? Biar jalanan lega. Sama dia buat parkir motor tiap hari kan gitu. Ada di sini yang begitu. Pikirin sendiri nah. Itu deh. Ya itu ada urusan di akhirat, itu haknya pejalan kaki orang lewat. Jadi ribet gitu. Kayak di mana ya? No. Al-Barkah, musola Al-Barkah itu kan ada jalan kecil tuh ya. Masuk ke dalam, ente kalau lewat malam-malam dah lewat sono. Itu setang motor kiri kanan, Pak. Itu kita jalan udah susah. Coba ada lihat tuh. Ngontrak kecil, tanahnya 25 meter, motornya 3. Tuh di jalanan pada markir. Akhirnya apa? Motornya yang hilang, jalanan ditutup.
Lah urusannya apaan jalanan pakai di portal-portal? Itu kan jalanan umum, memang diwakafin buat, nggak salah dia sendiri ngapa parkir motor di jalanan. Gitu. Kalau dihilang urusan dia. Kalau saya sih jadi RT nggak mau saya tutup. Agak bisa lu nyari parkiran motor nih jalanan orang lewat, nutup rezeki orang. Orang mau jualan nasi goreng nggak bisa lewat, mau jualan somai gitu malam-malam mau motong jalan, jalannya ditutup. Nah, ini kan jalanan umum udah. Ya, jangan begitu. Ente mesti minta izin dulu tuh. Itu bukan punya ente segang doang, itu punya orang semua. Kenapa? Udah diwakafin, udah diapain? Kalau udah punya pemerintah, itu kan di aspal udah. Itu kalau udah di aspal nggak bisa main nutup-nutup begitu aja. RT tanggung jawab ntar. Itu orang ya pagi tahu-tahu ada orang pulang malam kerja, itu kan gembok, mau masuk manggil RT dulu. Kan ribet banget itu urusan. Ada yang malam-malam sakit, mau dibawa ke rumah sakit, gak bisa lewat. Manggil RT dulu. RT, udah kalau gini cari RT, mendingan semuanya punya kunci nanti. Gitu. Paling solusinya begitu. Hadirin ya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu ya, urusan-urusan yang kayak Homer itu ngerembet semuanya kena. Jadi itu satu mata rantai. Semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Khomar, karena apa? Khomar itu biangnya penyakit. Itu Jawi, apa Jawi ketawa aja ngeliatin gua. Kemana berasa dia itu kalau ketawa aja. Ya, itu jamaah rahimakumullah. Ya jadi itu semuanya tuh ada 10, ada 11 ini. Itu termasuk yang dilaknat terkait dengan urusan khamar ya, khamar ya. Wa ruya fi ba'dil akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yakhruju yaumal qiyamati syaribul khamri min qabrihi antana minal jifah wal qawzu mu'allaqun fi unuqihi wal qadhu bi yadihi wa yamla'u ma baina jildihi wa lahmihi hayatun wa aqarib wa yalbasu na'lan min narin fayugla dimagu ra'sihi wa yajidu qabrahu khufratan min khufarin nar wa yakunu fin nari qurina fir'auna wa haman. Dalam suatu riwayat dari Nabi SAW ya, beliau pernah bersabda begini, akan keluar nanti pada hari kiamat ya, akan keluar pada hari kiamat ya, artinya nanti orang-orang yang tukang minum khamar itu nanti mereka akan datang pada hari kiamat itu dari kuburannya, mereka dibangkitin tuh dari kuburannya, didatangkan, dihadirkan ke padang mahsyar hari kiamat. Itu ya, dia baunya lebih busuk daripada bangkai. Bangkai itu yang paling busuk, bangkai orang. Itu nyium bangkai apa? Tikus. Ya, busuk, tapi nggak setajam bangkai manusia. Manusia itu bangkainya, baunya beda. Karena dia apa aja dimakan Pak? Tongseng dimakan. Bayangin Pak. Tongseng. Iya. Tongseng dimakan. Bayangin. Aspal dimakan. Ya, yang tukang ngaspal tuh ya bikin anggarannya ngaspalnya 5 cm. Ya kan? Panjangnya 20 km. Lebarnya 5 meter. Giliran dikerjain nggak nyampe 5 Pak, 2,5 ya kan, untungnya berapa ya? 2,5 kali 20 km kali lebarnya 5 meter, berapa banyak tuh? Tadi jual dah ayah rumahnya, Pak, Bapak mau sekalian ya nih dari garasi kemari, bayar Pak, berapa? Ya segini dah, 1,5 juta dah Pak ya, bayar tuh udah begitu. Makanya dibilang tuh ya, manusia itu apaan aja masuk makanannya, kan begitu. Semuanya masuk. Ya. Orang manusia itu apaan aja dimakan. Ya, kanibal aja kan ada juga gitu. Orang kita ada ikan kakap yang dimakan palanya, kan itu. Nah palanya dimakan, memang badannya dikemanain? Enggak, kalau kakap badannya dikemanain sih ya. Soalnya di warung Padang yang jual pala kakap doang, nggak dijual daging kakap. Emang nggak enak ya? Hah? Kenapa?
Ente cari dah, nggak ada Pak jual daging kakap. Ada paling kan mujair, ya kan? Yang jual ikan mas, itu kan kembung, gitu. Nggak ada tuh kan. Ya juga saya bingung. Kalau di pasar tuh dijual pala doang. Yang saya bingung badannya kemana itu dagingnya. Hah? Nah kita kasih makan palanya doang. Tapi palanya ada otaknya, kita pinter-pinter. Begitu. Ya jadi manusia itu begitu. Baunya itu nanti lebih busuk daripada bangke. Orang kita aja di sini aja bangke udah busuk, bangke baunya udah gak enak. Coba dah, kita di tikus, ya. Kita itu akhirnya kita racunin pakai racun tikus. Itu racunin dah racun tikus. Itu pada mati Pak. Termatinya di mana aja tuh ngambrak, kita kagak tahu. Pas udah dapat 3 hari dah. Ini baunya nggak enak nih. Rupanya tikus mati. Gitu dah. Nggak lama kita cari, tahu-tahu ulet pada larian. Ulet tuh. Ulet pada keluar tuh. Berarti kalau uletnya udah pada keluar, berarti dagingnya udah habis. Ya iya, kalau dagingnya masih ada, dia masih di situ. Kalau uletnya udah ngamprak kemana-mana, jalan lari-larian, berarti tuh dagingnya udah habis, udah tinggal dikit. Apakah itu udah nggak kebagian daging lagi tuh. Itu bau tuh mana-mana. Cari bangkainya kan begitu. Ya itu bangkai begitu. Ini lebih buruk lagi. Lalu kemudian wal kauzu mu'allaqun fi unuqih. Kendinya, botolnya kalau kita bilang ya. Ini kendi kan zaman dulu sebutannya kendi. Kalau kita nyebutnya botol lah. Botol itu tergantung di lehernya. Gitu kan. Lalu wal qadhu biyadi, gelas di tangannya. Itu bayangin. Hari kiamat dibangunin dari kuburan, lagunya masih lagu mabok. Bayangin. Tukang mabok nanti dibangkitin lagunya masih kayak orang di dunia masih mabok. Bayangin. Leher botol. Topi miring. Ya kan? Itu lalu ada gelas, megang gelas lagi. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Bentar nih. Halo, jemput. Ya udah, ntar dah. Ya udah. Ya gitu hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu wa yamlau ma baina ajildihi wa lahmihi hayatun wa aqarib. Dan penuh di antara kulit dan dagingnya itu ada, kalau kita bilang hayatun ular. Ya ulet dah kali dah ya, wa aqarib dan kala jengking ya. Ya kalau hayatun ular sih, tadi kita ulet dah. Jadi ini badannya karena bau busuk ya. Berarti kan nih tubuhnya ada ulet, ada kala jengking dan lain sebagainya ya. Itu hadirin, mana orang pada nggak itu. Nah penghuni neraka aja pada minggir sama dia. Nah, orang apa dosanya sih bau banget ya. Lu sampai penghuni neraka belagu pakai ngina gua. Memang lu nggak beras siksaan lu? Kagak, lu bau banget begini. Ya Allah, itu bau dah, badan pada belatungan. Ini kan pada yalbasu na'lan min nar. Dia memakai sendal yang terbuat dari api neraka. Fayugla dimagu ra'sihi. Ya, dipakai sendal dari api neraka, otaknya mendidih. Belubuk. Tapi kagak mati gitu. Makanya itu orang Pak, ya, kalau pengen punya ilmu kebal, ya, itu nanti di akhirat bisa tuh Pak, nggak bisa mati, kebal, tuh. Di akhirat bisa. Caranya, ilmunya jangan sembahyang, jangan puasa, mabok aja kerjaannya. Nah nanti dibangkit di hari kiamat dia kebal Pak, nggak bakal bisa mati, ya kan? Diseksa tuh, ya kan? Nggak mati Pak, sakit diberasa, mati kagak. Tuh makanya banyak orang-orang sekarang nih lagi pada nuntut ilmu kebal. Makanya orang-orang, wah lu kalau lagi pada nongkrong jangan dikata apa-apa. Wah lu mana lagi ini lu ya, lagi nuntut ilmu kebal ya. Kebal apaan? Ntar di akhirat lu kebal kagak mati-mati. Cuman sakit iya, mati kagak kan gitu. Itu kan begitu. Mana kalau hitungan orang normal, mati Pak, otak mendidih. Kagak ada. Itu nggak bisa mati. Makanya sakti-sakti itu penghuni neraka. Gitu. Makanya banyak di dunia ini dari sekarang mereka udah pada riadoh buat jadi sakti nanti di akhirat. Masuk neraka, disiksa nggak bisa mati. Gitu.
Itu sadar dia pengen banget bisa mati, dia kagak bisa mati. Memang udah nggak ada mati lagi di situ. Lalu didapati kuburnya itu adalah lubang daripada lubang-lubang neraka. Kuburan itu kayak gitu. Yakunu finnar, dan nanti dia di dalam neraka akan bareng tuh bersama-sama dengan Fir'aun namanya Haman. Itu satu itu ande satu grup. grup itu nih satu sel barang sama Fir'aun, barang sama Haman. Itu makanya hadirin jamaah rahimakumullah. Warawat Aisyah radhiyallahu taala anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan Aisyah radhiyallahu taala anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man at'ama syaribal khamri luqmatan sallallahu ala jasadihi hayatan wa aqraba. Hayatan wa aqraban. Siapa orang yang memberi makanan orang-orang yang pada tukang mabok, satu suap aja makanan, nih Allah akan menguasakan atas jasadnya nanti ular dan juga kalajengking. Yang bukan yang minum khamar ya, yang ngasih makan tukang mabok. Kang mabok kasih makan. Bayangin Pak, itu gimana dah kalau begitu ya? Dapat juga ini. Ya innamal amalu binniyat. Ya kita maksudnya ngebujuk dia biar jadi bener dah, lu dah jangan mabuk aja gitu. Maksudnya kita ngasih dia makan tuh biar jadi bener, biar didengar gitu. Tapi di sini begitu. Saking apanya? Saking Nabi nggak demen sama orang yang mabuk, nyampe ngasih makan orang mabuk aja. Ya, itu nanti Allah akan kuasakan tubuhnya akan dimakan sama ular dan juga sama kalajengking. Gitu. Makanya kan ada orang mati baru dikuburin, ada ular di kuburan, ya kan? Itu ada kejadian di sini, ya begitu. Akhirnya gali lagi, nggak lama ada ular lagi, kan gitu kan. Jadi dari dinding kuburan keluar ular. Nah kan yang apes tukang gali kuburan. Kata lu mati nyusahin gue, hidup nyusahin gue katanya. Mati nyusahin gue lagi begini. Gue udah 2 kali gali ini kuburan. Ya kan? Nah, gali lagi kata tuan rumahnya, gali lagi dah sekali lagi. Kalau dihitung gali kuburan 1 lubang 1 juta. Nah kalau kagak, hitungannya kan gali lagi belah sono. Udah 3 kali gali masih begitu juga, udah ada uruk aja Pak, uruk. Ntar kain kapannya bukanya gimana? Udah kagak usah dibuka, udah taruh aja udah di bawah udah. Nah siapa yang mau dicatek sama ular nah di situ? Itu gara-gara buka kain kapannya, nah ular mulu banyak banget, udah pada yang gurubutin. Emang nih orang dosanya apa kayak begini? Itu kalau begitu kondisi darurat. Dah. Sekarang ada nggak yang mau turun? Bukain kain kapannya di bawah. Kalau bawahnya ular mulu, ularnya kita nggak kenal lagi ular apaan tuh. Tahu-tahu keluar aja dari dinding kuburan tuh, banyak pada ngumpul di situ. Ya Allah, hadirin rahimakumullah. Ya kan, udah kalau gitu gimana nih? Gitu udah, nggak usah dibet-bet gimana? Uruk aja uruk. Gitu. Masa kalau kita gimana emang siapa yang mau turun kalau kayak gitu? Itu kondisi yang susah. Masa ular kita angkatin atu-atu, siapa yang mau miara tuh ular kan gitu. Ini ular bukan ular sembarangan ini, ular jadi-jadian urusan nih kalau kayak begini. Lalu kemudian waman qada hajatahu faqad aana ala hadamil Islam. Siapa orang yang menunaikan hajatnya, memenuhi kemauan dia. Dia misalnya minta ini, minta itu, kita layanin dia. Maka berarti dia telah membantu orang yang meruntuhkan, orang yang menghancurkan agama Islam. Waman aqradahu qardon faqad aana ala qatli mu'minin. Siapa orang yang meminjamkan sesuatu, minjemin duit atau apapun, ya, maka berarti dia membantu orang yang telah membunuh orang-orang mukmin. Waman jalis, siapa orang yang duduk dia, ya, artinya duduk bersama-sama dengan mereka. Sini mampir sini, lagi mabuk suruh mampir di rumah. Ya.
hasyarahu Allah taala yaumil qiyamati a'ma la hujjata lahu, akan dibangkitkan orang itu pada hari kiamat dalam keadaan buta dan dia tidak punya hajah apapun atasnya, enggak punya hujah. Alasan, kok ya Allah saya ngapa dibangkit jadi buta kayak begini, urusannya apaan? Udah, lu nggak usah banyak nanya, udah gitu. Mengapa? Dulu lu pernah ngedudukin orang-orang yang suka pada mabok, jadi rumahnya dipakai buat orang pada kumpul, orang pada mabok depan rumahnya, dia kagak ngomel, dia diem aja. Itu model begitu. Ada nggak ya begitu orang? Depan rumahnya tuh dia diem aja, dia kagak marah gitu. Harusnya tegur, lu pada ngapain? Ini rumah gue, pindah, berisik lu pada. Kalau nggak berani panggil RT, RT. emang RT dah ikutan kita. Mau siapa lagi bang? Kalau bukan RT. Jadi itu aja dah. Ntar lanjutin lagi ya. Ya, masih gerimis ya, belum berhenti juga. Ya, hadirin jamaah rahimakumullah, mengingatkan lagi nanti di Mujahidin Maulid tanggal 30 Agustus. Jadi hari Sabtu malam Minggu. Tapi set azani pengajian dulu ya berarti ya. Maghrib ya, pengajian kan maghrib. Nah, kita baca doa dulu biar dapat door prize kalau bisa sebelum berangkat. Saya juga ada giliran pengajian di mana tuh? Oh, giliran di situ tuh malam Minggu. Di mana? Tuh mana? Ahmad Al Amin. Ntar lihat aja lah. Ya, palingan saya liburin, masa saya ngajar dulu gimana ngurusnya. Ya, demikian mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, disehatkan badan kita, diluaskan rezeki kita, dijadikan anak kita soleh dan soleh, dan kala Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.